Halo, selamat pagi Sobat Kemhan. Senang sekali Defense Advocate kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Suarah Madinah. Selama 30 menit ke depan, kami akan menghadirkan informasi yang tentunya menginspirasi dan juga memotivasi Sobat Kemhan semua yang hadir dalam podcast Defense Advocate Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Seperti biasa, Sobat Kemhan, kami akan selalu menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Tentu kali ini yang masih sibuk, masih ada waktu nih untuk memberikan kesempatan hadir dalam podcast Defense Advocate kali ini, yaitu sudah hadir Bapak Laksamana Pertama TNI Didik Rohmat Widodo SE selaku Dirminlag Ditjen Renhan Kemhan RI, Direktur Administrasi dan Pelaksanaan Anggaran Ditjen Renhan Kemhan RI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Didi. Selamat pagi Mbak Dina. Hai Sobat Kemhan yang luar biasa. Ini tentu Pak Didik sudah semangat sekali ya Pak ya, walaupun di luar agak-agak mendung gitu, tapi kita kayaknya sudah siap nih untuk membahas tema yang begitu menarik pada episode kali ini, yaitu peran Renhan dalam mendukung kegiatan Rapim Kemhan 2022. Oke, yang paling penting Pak, ini kita harus taat protokol kesehatan juga. Jadi memang kita masih berada di tengah pandemi, dan yang paling penting juga adalah tim kita sudah melakukan tes rapid antigen dan dinyatakan negatif. Saya dan juga Pak Didik sudah melakukannya, jadi aman. Tadi kita sudah pakai masker dan kita lanjut akan ngobrol-ngobrol lah gitu ya Pak ya, berbincang-bincang bersama dengan Pak Didik. Baik, sebelum kita membahas Pak terkait dengan peran Renhan nih dalam mendukung kegiatan Rapim Kemhan 2022. Saya mau tanya-tanya dulu dong Pak, ini kan tentu Pak Didik memiliki perjalanan karir yang luar biasa, begitu berjuang hingga sampai menjabat atau menduduki Kemhan RI ini ya Pak ya. Mungkin bisa diceritain Pak dari awal mula perjalanan karir seorang Pak Didik. Gimana? Silahkan. Saya berangkat dari anaknya seorang sederhana. Bapak saya seorang sopir, pengemudi, ibu saya ibu rumah tangga yang tidak bisa baca tulis dari Bojonegoro ya. Berangkat dari sana saya diizinkan Tuhan untuk masuk bergabung di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut melalui Akademi Angkatan Laut lulusan tahun 91 Mbak Dina. Oke. Ya, dari pangkat Letnan 2 kami mendapat tugas banyak di kapal-kapal perang. Termasuk yang membuat kami berkesan tahun 1997 di mana kami diberi kesempatan ngambil kapal, mengawaki kapal dari Jerman ke Indonesia. Setelah dari kapal-kapal perang, kami dipercaya menjabat sebagai staf-staf di keuangan TNI Angkatan Laut. Dan kami diberi kesempatan juga melalui pendidikan, mulai dari Dikpasis, Diklapa, Sesko Angkatan, dan Sesko TNI. Selama kami jadi pamen, kami dinas di perbekalan, keuangan, dan saat ini kami sebelum jadi Dirmin Lagar, kami dipercaya menjadi Kasubdit Pinjaman Luar Negeri yang dulu disebut KE atau kredit ekspor, dan tahun 2021 kami atas seizin Tuhan dipercaya diangkat menjadi Direktur Pengendali Program dan Anggaran dulu. Oh, tapi Iya. tetap ada di Renhan ya Pak Iya ya? benar. Dan setelah itu kami tertanggal 7 Januari kami dipercaya oleh pimpinan untuk menduduki kursi Direktur Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Renhan. Tapi Pak Didi, dari cerita awal karir tersebut, mana sih Pak yang paling berkesan selama perjalanan karir Bapak? Pastinya kami sebagai di TNI Angkatan Laut yang berkesan ya di saat kami berada di kapal perang. Di situ kami belajar bagaimana mempertahankan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia, menjaga siang, malam selalu berada di atas air. Oke, berarti dari begitu banyaknya perjalanan dan perjuangan yang sudah dilakukan oleh Pak Didik hingga sampai di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ini, ada memang
sesuatu yang selalu diingat seperti itu Pak Didik. Oke, nah itu tadi kita sudah mengenal siapa sih sebenarnya seorang Pak Didik ini yang memang sudah berjuang hingga sampai ke Direktur Administrasi dan Pelaksanaan Anggaran Ditjen Renhan Kemhan. Nah sekarang Pak, sebelum kita bahas tentang Rapim yang memang sudah berjalan pada Januari 2022 tahun ini, di awal tahun tentunya Sobat Kemhan, terkait dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang memang sudah diemban khususnya di Ditjen Renhan. Apa saja sih Pak sebenarnya tugas yang dilakukan biar Sobat Kemhan ini juga tahu nih sebenarnya Pak Didik ini ngelakuin apa saja sih gitu di Ditjen Renhan? Apa sih dan bagaimana sih kedudukan, tugas, dan fungsi Ditjen Renhan? Ditjen Renhan atau Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan yang disingkat atau disebut Ditjen Renhan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi pertahanan, di mana dijabat oleh seorang perwira tinggi bintang 2 dan berada langsung dan bertanggung jawab langsung kepada Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Apa saja sih Pak biasanya selain tentang tadi ada Bapak kan fokus di administrasi pelaksanaan ya Pak. Memang ada berapa direktorat nih yang dihadirkan di Renhan sendiri? Baik Mbak, sebelum kami masuk ke dalam berapa direktorat, di mana tugas yang disampaikan oleh Pak Ditjen Renhan itu ada 5 ya. Itu merumuskan kebijakan, jadi melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan, dan yang kelima, melaksanakan administrasi di Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan. Dan tadi pertanyaan Mbak Dina, Ditjen Renhan Kemhan membawahi berapa direktorat? Ada 4 Mbak. Yang pertama, Direktorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan. Berikutnya Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran. Berikutnya Direktorat Administrasi Pelaksana Anggaran di tempat kami. Dan berikutnya Direktorat Pengendali Program dan Anggaran. Keempat direktorat ini Mbak, ini dikoordinasi oleh SES, Sekretariat Ditjen Renhan Kemhan, yang mana dipimpin oleh seorang Pati bintang 1. Berarti memang Ditjen Renhan ini diduduki atau ada 4 direktorat seperti itu ya Pak ya. Benar. Nah kalau untuk administrasi dan perencanaan yang memang difokuskan oleh Pak Didik saat ini, itu biasanya dibantu oleh staf apa saja Pak? Wah, pertanyaannya luar biasa ini ya Mbak Dina nih ya. Soalnya ini kan memang info untuk masyarakat Pak ya, jadi biar mereka juga tahu sebenarnya di dalam Kemhan itu ada apa saja sih gitu. Silakan. Kami dibantu oleh 4 staf. 4 staf ini diduduki oleh seorang kolonel. Yang pertama yaitu Kasubdit Belanja Modal Kementerian dan Mabes TNI. Jadi mereka hanya mengerjakan yang fokus di bidang Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Yang kedua Kasubdit Belanja Modal untuk UU TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Kasubdit yang ketiga, itu adalah Kasubdit Pinjaman Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri, dan Devisa. Dan Kasubdit yang keempat yaitu Kasubdit Analisa dan Evaluasi. Berarti memang fokusnya itu tidak hanya untuk Kemhan RI saja, tapi juga untuk TNI ya Pak ya? Benar. Betul, tadi ada UO yang nantinya juga bisa dijabarin langsung nih oleh Pak Didik. Pak Didik, masih terkait tentang Ditjen Renhan itu sendiri Pak. Kalau kita mengacu berdasarkan Permenhan nomor 3 tahun 2020 dalam SPP Hanek Ditjen Renhan ini kan berfungsi sebagai pengendali fungsi itu sendiri. Hal apa saja sih Pak yang dilakukan oleh Ditjen Renhan berdasarkan fungsi tersebut yang difokuskan di tahun 2022 ini? Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan nomor 3 tahun 2020 dan SPP Hanek, Ditjen Renhan berfungsi
sebagai pengendali fungsi. Apa aja itu? Yang pertama, bidang pengendali program dan anggaran, yang meliputi meningkatkan fungsi pengawasan intern dan rangka pengawalan terhadap setiap perencanaan program dan kegiatan. Bidang pengendalian program yang kedua yaitu mendukung kebijakan pemerintah di bidang anggaran yang terkait dampak COVID dan lain sebagainya, percepatan ekonomi dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu Kemhan dan TNI mendukung 2 dari 7 prioritas nasional. Dan yang keempat yaitu melaksanakan alokasi anggaran belanja Kemhan dan TNI tahun anggaran 2022. Itu bidang pengendali program dan anggaran. Ada lagi bidang sistem pengendalian, yaitu dalam rangka menjaga dan mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian, Mbak. Oke. Demikian, Mbak Berarti Dina. banyak sekali ya Pak yang memang dilakukan gitu di tahun 2022 ini. Nah ini Iya, kalau saya juga boleh tahu Pak, kita kan masih berada di tengah pandemi nih. iya. Mungkin ada hal-hal tugas, kedudukan atau fungsi dari Renhan itu sendiri yang berbeda di masa pandemi Pak. Misalnya ada tugas-tugas yang dilakukan secara pandemi, terus juga sebelumnya di masa sebelum pandemi. Apa yang membedakan Pak dari tugasnya dilakukan? Oke, kita memang di masa-masa pandemi itu kita rasakan cukup luar biasa ya, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Benar, di tahun-tahun kemarin kita memang mendukung pemerintah. Keputusan pemerintah adalah tegak lurus dengan program kerja kita. Di tahun-tahun kemarin kita ada pemotongan anggaran, istilahnya refocusing. Dan itu kita akan segera menyesuaikan dengan alokasi yang ada sehingga ada beberapa yang prioritas kita kerjakan. Nah, di tahun 2022 pun kita juga sudah menyediakan atau sudah melaksanakan saving, yaitu tentang automatic adjustment senilai 5% dari alokasi anggaran kita. Baik, Jadi bisa ya dikatakan gitu, Mbak. dialihkan ya Pak ya, Iya, untuk memfasilitasi juga benar. tentunya yang terkena dampak dari COVID-19 ya Pak. Iya, Betul Mbak. sekali. Nah, lalu Pak, kalau kita sudah tadi membahas terkait di awal mula ada perjalanan karir dari Pak Didik, terus juga tadi kita sudah banyak tahu, banyak ilmu juga nih untuk Sobat Kemhan terkait dengan Ditjen Renhan itu sendiri. Nah, ini yang paling penting nih, yaitu Rapim 2022. Nah, di Rapim 2022 ini kan sudah terlaksana pada awal tahun ya Pak, di Januari Benar. 2022. Nah, ini bisa dijelaskan Pak secara rinci bagaimana sih hal-hal yang dilakukan pada saat Rapim Januari 2022 kemarin? Benar, kita punya agenda tahunan, yaitu rapat pimpinan. Itu tahun ini dilaksanakan tanggal 19 dan tanggal 20 Januari 2022. Di mana hari pertama yang memimpin adalah Bapak Wakil Menteri Pertahanan, dan hari kedua yang memimpin adalah Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo. Di dalam Rapim itu Bapak Ditjen Renhan Kemhan, Bapak Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan tentang rencana kerja pemerintah tahun 2022 dengan tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktur, di mana ada 7 prioritas nasional. Yang pertama, memperkuat ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas serta berkeadilan. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Yang keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Prioritas nasional yang kelima, memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar. Yang keenam, membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Dan prioritas yang ketujuh, memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik. Nah, di mana itu kita melaksanakan 2 prioritas, nomor 1 dan nomor 7, yaitu
memperkuat ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas serta berkeadilan. Yang berikutnya memperkuat stabilitas politik, hukum, HAM, dan transformasi pelayan publik. Berarti ada 7 prioritas yang memang kemarin sudah dibahas gitu ya Pak ya, Ya, di Januari 2022. Lalu Pak, kalau kita flashback sedikit nih pada pelaksanaan 2021, tentu kan Rapim ini diadakan setiap tahun ya Pak ya. betul. Pasti di 2021 ini ada evaluasi dan juga catatan-catatan yang mungkin bisa buat perkembangan di tahun-tahun berikutnya, khususnya di tahun 2022 ini. Apa saja sih Pak yang menjadi catatan evaluasi juga yang mungkin juga bisa disampaikan gitu kepada Sobat Kemhan? Tahun 2021 itu merupakan tahun penuh dinamika dan tantangan yang sangat mempengaruhi pelaksanaan program kerja Kemhan dan TNI, di mana saat itu kita masih dalam rangka pandemi COVID-19 yang melanda negara kita. Catatan yang kedua, seluruh Satker Kemhan mampu melaksanakan dan menyelesaikan program tersebut walaupun dalam posisi pandemi. Dan yang ketiga, terjalinnya sinkronisasi antara Satker dan Subsatker Kemhan sehingga mereka memperkaya langkah dan upaya dalam melaksanakan tugas. Dan catatan berikutnya yaitu banyak hal-hal yang perlu dikoordinasikan kembali. Dan yang kelima yaitu di mana alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dalam DIPA Satker Kemhan yaitu perlu langkah-langkah strategis. Itu di tahun 2021. Pertanyaannya apakah di tahun 2022 Pak Didi kan begitu Mbak Dina ya? Saya sampaikan Mbak Dina ya, di tahun 2020 pun di sana kita juga sudah lebih baik kondisi negara kita di COVID-19 dan ke depan diharapkan program kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik lagi. Baik. Demikian Mbak Dina. Program bisa terlaksana, yang paling penting juga pandemi ini segera berakhir itu ya Pak ya. Amin ya. Oke, karena memang kasus ini sudah mulai menurun gitu di beberapa bulan akhir ini. Baik, lalu Pak, apa sih yang menjadi pokok-pokok materi dalam balik lagi kita pada rapat pimpinan yang memang dilakukan pada Januari 2022 ini Pak? Mungkin pokok-pokok materi yang bisa dijelaskan oleh Pak Didi? Baik Mbak, di mana waktu kita dilaksanakan rapat rapim pimpinan itu membahas dengan tema kita akan melaksanakan konsolidasi ya Mbak ya, di mana itu menjadi tema kita yaitu konsolidasi pembangunan kekuatan pertahanan negara, di mana di rapim itu dihadiri para pemangku jabatan dalam pemimpin itu agar mengantisipasi ancaman yang baik dari luar maupun dari dalam. Dan itu menjadi tugas pokok kita supaya Kemhan dan TNI benar-benar siap di dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Ini kan pelaksanaan Rapim dilaksanakan 2 hari ya? Ya. Awalnya ada hadir Pak Wamen, Ya. seperti itu, dan yang kedua hadir Pak Menhan ya, Pak Prabowo hadir pada hari kedua. Pasti Pak ada catatan atau pesan yang disampaikan oleh Pak Menhan gitu dalam Rapim Januari 2022 kemarin Pak Didi. Baik, menurut catatan kami, apa yang menjadi arahan Bapak Menhan pada Rapim Kemhan tahun 2022, yaitu yang pertama, dukungan Polri merupakan bagian yang sangat penting dari Sis Hankam rata dengan kekuatan Polri jika diekualen dapat menyumbang sekitar atau setingkat 400 batalion. Sehingga antara TNI dan Polri perlu adanya kerjasama dan latihan bersama, sehingga Sis Hankam rata mengisyaratkan kekuatan real yang harus mampu diorganisir dengan baik. Yang kedua, pesan daripada Bapak Menhan, alur tugas sistem pertahanan, Presiden sebagai Panglima tertinggi memiliki 3 pelaku sistem pertahanan yaitu Menhan RI, Panglima TNI, dan UO Angkatan. Berikutnya tentang anggaran Kemhan dan TNI diberikan pemerintah kepada Kemhan dan TNI terbesar dalam sejarah sampai 2020 sampai dengan 2024. Yang berikutnya rencana ke depan atas perintah Presiden, Kemhan membuat rencana 25 tahun, yaitu berupa postur TNI yang memadai.
Dan berikutnya, postur pertahanan negara dari segi pengkajian HAMKAM rata untuk Angkatan Darat, jumlah Kodam sama dengan jumlah provinsi. Dan yang berikutnya, catatan dari Bapak Menhan, sistem logistik. Di mana sistem logistik kita setiap satuan TNI harus mandiri, tidak bisa kita menggunakan sistem logistik hanya di Jawa aja. Kita bisa lihat bagaimana Amerika atau negara-negara maju sistem logistiknya yang mengalir dari belakang ke depan. Demikian, Pak, pesannya Baik, Bapak berarti memang Menhan. ada pesan-pesan tersendiri yang disampaikan agar bisa terlaksana dengan baik ya Pak di 2022 ini. Pak, kalau terkait dengan Kemhan tentu adanya pengadaan alutsista. Nah, ini kan ada proses mekanisme juga yang dilakukan. Karena untuk menghadirkan alutsista ini kan tidak mudah gitu ya Pak ya. Dan memang alutsista ini yang dihadirkan juga baik gitu untuk demi keselamatan bangsa kita juga sesuai dengan Iya, Mbak. tujuan mempertahankan negara ini. Nah, lalu Pak, bagaimana sih sebenarnya proses mekanisme pengadaan alutsista yang juga dilakukan di 2022 ini yang mungkin juga kemarin dibahas ya Pak ya Betul. dalam Rapim 2022. Apakah sejauh ini juga sudah ada kendala Pak? Oke, Pak, kami jelaskan bagaimana sih proses mekanisme pengadaan alutsista yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan apakah kendala yang ada, gitu, Mbak ya. Yang pertama, proses perencanaan pengadaan alutsista yang diberikan atau dilaksanakan oleh pengguna sudah melalui mekanisme kajian dan prioritas. Dan untuk masuk dalam perencanaan 5 tahunan, yaitu namanya Blue Book, itu dari DRPLN dan DKPPDN, sudah disertai dengan data dukung yang dipersyaratkan oleh Bappenas seperti DUKP, ya, daftar usulan kegiatan prioritas, DIPK, daftar isian pinjaman kegiatan, KAK, kerangka acuan kerja, dan DSKK, dokumen studi kelayakan dan kegiatan, yang selanjutnya akan diterbitkan DRPPLN dan DKPPDN, sehingga sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Gitu, Mbak. Terima kasih. Kalau untuk ini Pak Didik, seperti industri pertahanan, tentu Kemhan dan TNI ini kan benar-benar mendukung. Bagaimana Pak pendapatnya? Kita komitmen Kemhan dan TNI di dalam mendukung industri pertahanan. Kenapa? Kemhan dan TNI berkomitmen untuk mendukung pengembangan dan kemandirian produk industri pertahanan dalam negeri karena independensilah menjaga kerahasiaan, kemandirian teknologi, menghindari embargo, sehingga kita perlu transparansi terkait kemampuan dan kapabilitas industri pertahanan. Karena apa? Pertahanan akan terwujud sinkronisasi antara pengembangan kapasitas industri pertahanan dengan pembangunan kekuatan TNI. Baik, dan yang paling penting bisa dijalankan dengan baik, dengan lancar ya Pak ya. Amin. Terakhir Pak Didi, ini karena waktu kita juga sangat terbatas, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Didik nih selaku saat ini perwakilan dari Ditjen Renhan Kemhan RI kepada Sobat Kemhan agar bisa terus mendukung gitu pelaksanaan demi memajukan negara kita juga. Silakan Pak Didi. Kami dari Kemhan, khususnya dari Renhan, sangat berterima kasih kepada bangsa dan negara yang begitu perhatian dan ikut memikirkan bagaimana kemampuan daripada pertahanan, khususnya di dalam melengkapi alutsista yang ada. Untuk itu kami percaya pemerintah sudah menyiapkan hal-hal yang luar biasa sehingga negara kita tetap utuh, tidak terpecah belah. Bapak Laksamana Pertama TNI Didik Rohmat Widodo SE selaku Dirmin Lakgar Ditjen Renhan Kemhan RI. Baik, sudah kita Pak, perjumpaan kita pada episode kali ini. Sukses selalu untuk Pak Didik, bisa menjalankan tugas dan amanahnya untuk lebih baik lagi ke depannya, dan yang paling penting jaga kesehatan ya Pak Didik ya, kita masih berada di tengah pandemi. Baik, itulah tadi perbincangan saya bersama dengan Pak Didi Rohmat Widodo selaku Dirmin Lakgar Ditjen Renhan Kemhan RI. Kita akan ketemu lagi pada episode berikutnya, tentunya akan menghadirkan tema-tema yang lebih menarik lagi, dan yang paling penting akan menghadirkan narasumber yang luar biasa di episode berikutnya. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share video kita pada episode kali ini. Saat
saatnya saya Suara Madina undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam podcast resmi Kemhan RI Defense Advocate pada kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.